Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini di pagi yang cerah. Semoga secerah suasana hati anak-anak ya. Cerah semua enggak hatinya, suasananya? Atau ada yang ngambek-ngambek tadi pagi karena dibangunin pagi-pagi? Ada yang ngambek? Enggak, Bu, aku enggak. Masa udah gede ngambek? Enggak ngambek kan? Enggak. Cepet enggak dibanguninnya? Lama, Bu, aku tidur-tidur lagi. Tapi udah mandi? Sudah. Udah, alhamdulillah. Niken suara ibu nyampe sana. Suara Niken soalnya nggak nyampe ke ibu. Ada? Ya. Alhamdulillah sebelum kita memulai pelajaran supaya pelajaran kita apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ada baiknya kita berdoa. Tapi ibu mau sekarang gantian, biasanya ibu yang mimpin doa. Sekarang ibu mau lihat anak-anak ada nggak nih yang berani nunjukin diri mau mimpin doa? Siapa? Aku. Asri. Iya, Ayo Bu. Asri. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Asri. Semoga dengan dimulainya dengan bismillah dari Asri, hari ini pelajarannya lancar ya. Ibu lanjut ya. Nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, kita mau nyanyi dulu nih. Nyanyi lagu yang membuktikan kita itu warga Indonesia. Jadi kalau bisa teman-teman, anak-anak hafal nih lagu ini harusnya. Karena anak-anak semuanya orang Indonesia bukan? Ya, Bu. Atau ada yang dari luar negeri? Enggak, Bu, rambut aku hitam, bukan kayak bule-bule gitu. Oh, berarti kalau yang rambutnya putih itu orang bule ya? Itu udah tua kali, Bu. Ya udah, yuk mulai ya videonya ya. Nyanyi bareng-bareng kalau bisa. Kalau sinyalnya bagus di rumah, videonya dinyalakan, terus suaranya dinyalakan juga. Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima yang Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Iya tuh. Asri semangat ya hari ini, alhamdulillah. Sarapan apa tadi pagi, Asri? Sarapan bubur ayam, Bu. Nah, Ibunda harusnya sarapan Niken harusnya sarapan bubur ayam juga nih, supaya semangat nih. Atau sarapan nasi uduk ya, Niken ya? nasi kuning, Bu, katanya. Iya, Bu. Iya, kita lanjut ya. Nah, sebelum apa namanya mulai pelajaran baru, Bu Guru mau cek nih kira-kira anak-anak di rumah belajar nggak ya pelajaran sebelumnya. Di hari sebelumnya kita membaca cerita tentang gagak. Sana kita membaca cerita tentang gagak, terus ada juga teka-teki silang tentang nama-nama anak perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir, ada pelajaran matematika. Kita menjumlahkan harga barang. Jadi nanti kalau anak-anak udah misalnya ke warung nih, beli sesuatu, jadi nggak bingung lagi nih kalau tiba-tiba diisengin nama yang jual, disuruh ngitung, karena udah belajar di kemarin tentang menjumlahkan harga barang, harusnya udah bisa. Ya, kita lanjut di pelajaran baru. Ada juga bacaannya di buku anak-anak masing-masing. Di sini ada bacaan tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Ada 2 bait atau ada 2 paragraf. Ibu mau nunjuk boleh? Ya, Bu, boleh, silakan. Iya. Yang pertama, Ya, Bu. baris pertama. Paragraf pertama sampai belajar Asri ya. Terus yang selanjutnya sampai bawah dilanjutkan oleh Niken. Ayo Astri. Oke. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Ayo lanjut Niken. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Udah, Bu. Iya. Di sini ada gambar upacara bendera merah putih. Pasti teman-teman atau anak-anak udah tahu nih. Kita kan kadang sering hari Senin itu suka ada upacara baris-baris, terus ada yang membawa bendera. Itu namanya upacara. Nah, di sini Bu Guru menggarisbawahi kata-kata Sumpah Pemuda. Mungkin anak-anak udah pernah dengar nih tentang Sumpah Pemuda, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum tahu tentang Sumpah Pemuda. Nih, selanjutnya Sumpah Pemuda ada pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Padahal udah lama ya tanggalnya dan tahunnya. Terus kenapa sampai sekarang masih aja Sumpah Pemuda tuh harus kita peringati, bahkan harus ada upacaranya. Kenapa tuh ya? Terus yang bawahnya, untuk mengingat kembali perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang menjajah bangsa Indonesia. Jadi dulu Indonesia itu mau direbut, dijajah oleh negara lain tuh, mau diambil. Jadi karena mau diambil, ya yang punya, ibarat kita punya sesuatu, kalau mau diambil mau nggak mau kan, berarti kita ngelawan. Nah, orang-orang dulu atau pejuang-pejuang dulu itu melawan penjajah tuh. Jadi sampai sekarang kita hidup enak, nggak ada, walaupun mungkin masih ada penjajah-penjajah, tapi kita hidup udah santai. Terus sekolah juga udah enak, ibarat itu ya. Jadi untuk mengingat-ingat kembali tuh bagaimana perjuangan pejuang-pejuang dulu, makanya setiap pada tanggal 28 Oktober diadakan upacara Sumpah
pemuda. Lanjut ya. Nah, supaya membangkitkan semangat pemuda-pemuda di Indonesia, dulu pemuda-pemuda membuat naskah, semacam naskah atau ikrar pemuda atau ikrar sumpah pemuda. Jadi benar-benar mengikrarkan bahwa dia itu pemuda-pemuda Indonesia. Di sini Ibu bacakan dulu ya. Ada 3 bait. Jadi kita seharusnya sebagai pemuda-pemuda Indonesia tahu nih ternyata di Indonesia itu sebagai pemuda kita perlu mengetahui Sumpah Pemuda. Yang pertama, bait pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Bait ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, di sini juga Ibu Guru punya video. Anak-anak seumuran kalian pun sudah ada yang hafal tentang ikrar Sumpah Pemuda. Ini namanya Khalifah Zaki Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caca dari SDIT Peliraya kelas 2B. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Padahal masih seumuran kalian ya, suaranya masih kecil-kecil, tapi ketika membacakan ikrar itu harus dengan suara yang tegas, lantang, karena itu sebagai janji. Jadi benar-benar harus dilantangkan suaranya. Terus di halaman selanjutnya, tadi kita ada baca-bacaan tuh tentang upacara Sumpah Pemuda. Di situ mungkin ada beberapa kata-kata yang agak-agak kurang familiar, atau mungkin ada yang udah tahu, tapi sebagian nggak tahu. Jadi kita kerjakan bareng-bareng ya. Di sini ada 5 kata. Yang pertama, tanah air. Tanah sama air. Kalau disatuin, ada yang tahu maksud tanah air itu tanah yang berair atau bagaimana? Ada yang tahu? Tanah air itu tanah kelahiran bukan, Bu? Iya, maksudnya tanah air itu tanah kelahiran. Jadi kalau misalnya teman-teman atau anak-anak dengar nih, kan kadang suka ada tuh tanah air Indonesia. Tadi di naskah juga ada tuh tanah air Indonesia. Maksudnya tanah kelahiran kita yaitu Indonesia. Yang kedua bangsa ya. Bangsa sering banget nih, bangsa Indonesia. Maksud bangsa itu apa? Ada yang tahu? Bangsa. Masyarakat, Bu. Masyarakat, Bu. Iya, maksudnya bangsa itu masyarakat. Masyarakat itu maksudnya apa? Orang luas, jadi masyarakat. Dari bangsa Indonesia berarti artinya masyarakat Indonesia.
Terus yang ketiga sumpah nih, dari tadi kita dari awal teman-teman dengar kata sumpah. Sumpah itu maksudnya apa? Sumpah ada ikrar, ingkar atau sombong. Maksud sumpah apa? Ikrar. Iya, Ikrar. tadi Ibu udah sempat ngomong ya. Sumpah itu maksudnya ikrar atau janji. Jadi Sumpah Pemuda itu ikrarnya seorang pemuda di Indonesia. Yang keempat, khidmat. Tadi di bacaan ada kata khidmat. Ini khidmat jarang didengar ini. Maksudnya Nggak tahu. khidmat. Iya, karena memang jarang didengar. Mungkin nomor 1 sampai 3 sering dengar ya. Untuk nomor 4, khidmat itu maksudnya ke, itu salah ketik Bu Guru ya. Maksudnya ke khusyuk. Nah, khusyuk juga kadang salah ini ya, jarang dengar. Khusyuk itu keadaan kayak ketika kita sholat. Kalau kita sholat, gimana tuh keadaannya? Boleh bercanda? Nggak boleh diam ya Bu ya. Iya, nah khidmat atau khusyuk itu maksudnya ke sana. Tenang, nggak bercanda, jadi nggak rame dan nggak ribut. Yang terakhir, 5, bersatu. Sering nih dengar kata bersatu. Maksudnya bersatu apa? Berkelompok. Berkelompok ya, bukan berkelompok-kelompok. Kalau berkelompok-kelompok jadinya banyak kelompoknya. Bersatu itu maksudnya berkelompok. Jadi ya cuma satu gitu ya. Ibu lanjut. Oke. Yang selanjutnya ada mengenal perbedaan suku. Di sini ada gambar. Itu semuanya pakai baju adat. Itu namanya baju adat ya. Baju adat yang berbeda. Beda dari setiap suku atau daerah. Ya benar. Di sini ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, suku Dayak, dan suku Bali. Dan masih banyak lagi tuh suku-suku yang lain sebenarnya di Indonesia. Nah, di sini ada contoh-contohnya baju adat nih, walaupun gambarnya bukan gambar orang langsung ya. Di sini yang pertama nih ada pakaian adat yang berasal dari Jawa. Tulisannya Siti berasal dari Jawa. Jadi pakaian adat orang Jawa itu seperti ini nih, yang di gambar pertama. Terus di yang kedua, Dayu berasal dari Bali. Nah, biasanya kalau orang Bali itu terkenal dengan bunga-bunga di telinganya. Itu orang Bali. Nah, ini gambar kedua. Itu baju adat dari Bali. Terus yang ketiga, Beni berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara biasanya Batak. Pernah dengar ya? Kadang pasti tetangganya ada nggak yang dari orang Batak gitu? Ada Bu yang punya warung, aku mah. Iya, biasanya yang punya warung ya orang-orang Batak kadang dipanggilnya Om pasti. Kalau nggak Om, ya Tante. Nah, di sini ini ini baju adat yang berasal dari Sumatera Utara. Terus yang keempat, ini sangat-sangat beda dari yang lain dan sangat familiar, yaitu Papua. Di sini biasanya baju adat Papua itu banyak bulu-bulunya. Di sini Edo berasal dari Papua. Yang terakhir, baju adat warna hitam, yaitu yang berasal dari Kalimantan. Jadi tulisannya Leni berasal dari Kalimantan. Gitu ya. Ya Bu, siap. Terus coba tadi siapa yang memperhatikan tulisan yang di bawah, di bawah gambar. Yang mana Bu? Nih, gambar ini kan ada tulisannya nih di buku-buku
Di buku kalian juga ada tulisannya, terus juga ada gambarnya. Nomor pertama, Siti berasal dari, coba lihat, Siti berasal dari mana? Jawa. Berarti nomor 1, dihubungkan garisnya ya di buku masing-masing. Terus yang kedua, Edo berasal dari mana tuh, Edo mana Edo? Papua. Iya, Edo berasal dari Papua. Wah, berarti nomor 2 dihubungkan ke huruf apa? D. D, pinter. Terus yang ketiga, Dayu berasal dari, kita lihat Dayu berasal dari mana? Bali. Bali. Bali itu yang C. Berarti nomor 3 dihubungkan ke yang C ya. Oke. Terus yang keempat, Beni berasal dari Sumatera mana Beni? Utara. Iya, tadi Beni berasal dari Batak atau Sumatera Utara. Sumatera Utara di huruf B. Nomor 4 ditarik ke huruf B. Terus yang kelima, Leni berasal dari mana yang belum dihubungkan? Kalimantan. Iya, Kalimantan. Jadi tarik yang nomor 5 ke huruf E. Udah ya? Udah semua ditarik garisnya? Sudah, Bu. Udah, alhamdulillah. Kita lanjut ke selanjutnya. Nih, ada nih kakek-kakek mau nanya katanya. Bagaimana nih sikap kita terhadap teman-teman kita yang berbeda suku atau daerah asal? Teman kita satu kelas, nggak mungkin semuanya dari suku Jawa semuanya, ya nggak? Pasti ada dari suku Sunda atau dari suku Batak. Terus gimana tuh kira-kira? Kan berbeda tuh. Atau kita mainnya sama suku Jawa, orang Jawa aja semuanya. Yang dari Batak aja semuanya. Atau gimana? Bareng ya, Bu ya. Bareng. Iya, tetap harus bersama-sama. Walaupun beda-beda sukunya, walaupun beda-beda bahasanya, walaupun beda-beda cara bicaranya. Jadi, kalau misalnya orang Batak suaranya agak keras karena memang gaya bahasanya suku Batak itu memang agak keras. Jadi kita nggak boleh tuh ngejek-ngejek misalnya, ih kamu ngomongnya kayak lagi marah-marah, nggak boleh. Itu karena memang sudah gaya bahasanya suku Batak. Lanjut ya. Ini kan suara ibu ada? Ada, Bu. Iya. Terakhir, ini pembahasan favorit nih. Siapa yang nggak tahu uang? Ada yang nggak tahu uang? Aku tahu buat jajan. Iya, kan kita jajan pakai uang ya. Jadi pasti kalian tahu uang. Bahkan setiap berangkat sekolah pasti yang diminta pertama kali apa? Uang jajan. Bu, uang jajan aku mana buat beli jajan. Nah, ternyata di uang jajan tuh, uang jajan. Di uang itu ada 2 jenis. Yang pertama, uang kertas dan uang logam. Biasanya kalian pagi-pagi dikasihnya uang kertas atau logam? Ada yang dikasih uang logam? Aku dikasihnya 1.500, jadi dua-duanya. 1.500. Jajan apa 1.500? Permen sama ciki. Wah, permen sama ciki. Dapat tapi ya? Dapat lah. Iya. Aku 2.000, Bu. Wah, 2.000. Beda berapa tuh? Ini kan sama Astri berarti. Satu 1.500, yang satu 2.000. Beda berapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kita belajar tuh perbedaan uangnya ya. Uang tadi, dari tadi kita ngomong udah disebutkan tuh, uang tadi untuk beli jajan. Kalau mau beli barang pakai uang. Jadi semua alat transaksi kita kalau mau beli sesuatu memakai
uang. Nah, di Indonesia, nama mata uangnya itu rupiah. Misalnya 1.000, berarti 1.000 Rupiah. rupiah. Tadi uang jajannya 1.500, berarti 1.500 rupiah. Gitu ya. Nih uang logam. Di sini ada gambarnya nih. Pasti udah familiar sama uang 500. Kalau 1.500 tadi pasti ada 500-nya nih. Nah, ini gambar uang 500. Dan sekarang ada nih uang logam juga kan ya. Uang 1.000 ada uang logamnya. Nah, ini apa namanya? Gambar dari uang 1.000 yang logam. Terus yang selanjutnya uang kertas jenisnya banyak. Ini sering dapat juga kan? 1.000, 2.000. Ada yang mau jajannya 5.000? Kadang-kadang kalau dapat dari om atau ayah doang, Bu. Oh, kalau dikasih ibu berapa? Kalau dikasih ibu sedikit. Atau 2.000 doang kadang. Wah, ya udah. Berarti nanti mintanya sama ayah mulu ya, biar dikasihnya banyak ya. Iya, betul. Lanjut. Tadi 5.000, 10.000 pasti pernah lihat. 20.000 juga pasti pernah ya. Kadang kalau disuruh beli ke warung, pasti uangnya agak besar-besaran. Ada 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Terus di sini ada kesetaraan uang. Maksudnya apa nih? Jadi kesetaraan uang itu apabila suatu mata uang ditukar dengan mata uang lain, maka akan memiliki nilai yang sama. Jadi misalnya di sini 200 perak nih. Ceritanya misalnya Niken mau tukar nih 200 perak. Asri punya tukeran enggak 200 perak misalnya jadi 100 perak 2. Nah, ini 100 perak 2 sama 200 perak ini setara enggak? Atau beda? Setara, Iya, Bu. setara. Jadi maksudnya kesetaraan itu jadi misalnya yang kedua nih, yang 500 perak mau dituker. Punya pecahan biasanya kan gitu ya, punya pecahan 500 enggak gitu. Jadi pecahannya 202 sama 100 rupiah. Ini juga sama yang 1.000. Nah, ini seperti ini yang 10.000 nih. Kadang kan kadang ibu kita nih punya tukeran 5.000 dua enggak gitu. Dari 10.000. Nah, 10.000 setaranya dengan 5.000 dua. Itu ya. Sini ada contoh atau contoh soal. Tapi kayaknya untuk uang mah udah pada paham ya. Karena udah sering megang uang. Nomor 1, 500 rupiah. Yang benar penulisannya A, B, atau C? Yang C. C. Kenapa bukan yang A? Yang A juga 5. Tapi itu kan 5.000 nolnya ada 3, Bu. Oh, jadinya 5.000 ya. Iya benar. Untuk 500 nolnya hanya 2. Terus nomor 2, 100 rupiahnya ada 2. Gambar pecahan mata uang di samping setara dengan mana? C. C, iya. Setara dengan 200 rupiah. Terus yang ketiga 2.000 nih pasti sering nih kalau dikasih uang jajan pasti dikasihnya 2.000. Nah, kalau misalnya kalian disuruh nuker nih 2.000 kira-kira setara dengan 502 atau 1.000-nya 2 atau 200 rupiahnya 2. B, Bu, 1.000-nya 2. Iya, setara dengan 1.000-nya 2. Ya, selesai. Yeay. Kok ye? Tapi besok kita ketemu lagi ya. Ya, Bu. Iya. Jadi tadi kita udah belajar tentang
Sumpah Pemuda. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih kalian ada di tanggal 28 Oktober. Nah, kalau tiba-tiba ada upacara nih 28 Oktober, berarti kalian udah tahu nih ternyata upacaranya tuh upacara buat apa? Yaitu upacara buat Sumpah Pemuda. Terus yang kedua, tadi kita belajar perbedaan suku di kelas. Banyak perbedaan suku dari Sunda, dari Jawa, atau dari Papua yang pasti berbeda-beda gaya bicaranya, berbeda-beda kulitnya, tapi tetap main bareng-bareng. Terus yang terakhir, mata uang atau uang kertas. Yang paling penting uang kesetaraan nih. Jadi kalian nanti kalau misalnya tiba-tiba ibunya iseng nih mau nguji nih, udah tahu belum nih tentang kalau tukar-tukar uang tuh gimana? Nanti yang harusnya misalnya 10.000 ditukar 5.000-an dua, malah 1.000-an dua. Kalau tukaran 1.000-an dua harusnya 2.000. Itu ya. Semoga hari ini apa yang kita pelajari tersampaikan dan juga bermanfaat. Ibu cukupkan sampai sini. Kita tutup tadi karena dibuka oleh teman-teman, berarti tutupnya Ibu mau minta salah satu lagi ya untuk nutup ya. Niken bisa tutup hari ini? Bisa, Bu. Yuk. Ini kan nggak ada suaranya, Bu. Iya. Enggak ada. Niken baik-baik aja di sana kan? Udah. Kayaknya sinyalnya nih. Coba lagi Niken. Halo Niken. Halo. Iya, yuk tutup. Oke, sebelum keluar dari Zoom, kita berdoa dulu. Alhamdulillah. 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 Alamin. Ya udah, makasih ya Niken. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat di rumah, jaga kesehatan. Setelah belajar, istirahat, jangan main. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah. Gue cukupkan ya. Sampai bertemu di hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Dadah semuanya.